Assalamualaikum, minasan, konnichiwa. Jadi hari ini aku libur kerja dan bingung mau ngapain. Jadi ya udah mutusin buat video, video nggak jelas ya. Nah, jadi sedikit cerita. Di sini tuh aku dua orang tinggal di rumah ini. Itu dua orang dan kita itu kerja di satu perusahaan, cuman beda shift, terus kemudian beda jam kerja, kemudian beda hari libur. Jadi pas hari libur gini bingung mau ngapain gitu, cuman sendiri mau pergi kemana juga ada corona kan. Jadi ya udah gabut bikin video-video kayak gini gitu. Nah, di sini di video kali ini aku mau nge-sharing tentang persyaratan kerja di Jepang, terutama untuk kalian-kalian yang mempunyai mata minus kayak aku. Jadi nggak usah patah semangat buat kalian yang mempunyai mata minus, karena ternyata mata minus pun juga masih bisa kerja ke Jepang gitu. Nah, untuk programnya itu program magang apa yang cocok buat mata minus kalian, ya kurang lebih ya yang sama kerjaannya kayak aku gitu. Nah, sedikit cerita. Jadi sebenarnya di perusahaan aku itu nggak ada masalah kayak misalkan mata minus, terus kemudian gigi bolong, terus kemudian tindik, itu nggak ada masalah. Yang menjadi permasalahannya itu ya dulu pas recruitment atau pas mau masuk ke LPK. Karena pas di LPK itu pasti ada persyaratan-persyaratan khusus kan, kayak misalkan tinggi badan sekian, terus kemudian nggak berkacamata atau segala macam, terus kemudian nggak bertato, nggak bertindik. Kalau bertato emang nggak boleh sih gitu, nggak bertindik segala macam. Jadi buat kalian yang pengen ke Jepang dan kalian mempunyai masalah di mata minus, nggak usah khawatir. Kalian cari aja informasi-informasi LPK yang program kerjanya itu sama kayak aku. Jadi aku itu berangkat melalui jalur swasta, dan program kerjanya itu atau program magangnya itu adalah apa namanya, Kaigo Fukushiki. Bukan Kaigo Fukushiki tapi Kaigo. Kalau Kaigo Fukushiki itu udah udah punya sertifikat. Kalau aku kan belum punya sertifikat, jadi Kaigo aja. Nah, Kaigo itu apa? Kaigo itu adalah perawat ya, bisa dikatakan perawat lansia gitu kan. Tapi aku di sini bukan bekerja sebagai perawat lansia, beda lagi. Saya berangkat lewat jalur program Kaigo ini, yang emang kebanyakan nggak permasalahin mata minus itu. Bahkan sampai mata minus 5 pun nggak masalah gitu buat program Kaigo ini. Jadi apa ya, ya buat kalian pokoknya pinter-pinter aja cari LPK di mana. Ya pasti ada LPK itu yang nggak boleh pakai kacamata segala macam. Cuman kalau kalian proses Kaigo itu pasti boleh sih kalau pakai kacamata itu. Yang penting tidak buta warna aja gitu. Nah, sedikit cerita, ternyata emang nggak masalah gitu tentang mata-mata bukan tentang mata-mata ya, tentang mata minus itu nggak masalah kalau di Jepang. Kemarin itu aku sharing sama orang yang ngewawancarai aku atau nge-mensetsuin aku, itu sedikit sharing, dan ternyata emang nggak masalah gitu. Nggak masalah mau mata minus berapapun itu, buat perusahaan dia nggak masalah selama kita bisa kerja terus kita pakai kacamata aja, kita bisa kerja normal gitu aja, nggak masalah. Terus juga masalah tindik atau anting, kalau bagi cewek is oke, nggak masalah. Tapi kalau cowok itu biasanya yang dipermasalahin di LPK ya kan. Sebenarnya kalau udah nyampe Jepang itu bekas tindik itu nggak masalah sih, nggak masalah. Karena emang kemarin itu sedikit cerita, dia itu juga pernah tindik gitu.
ada bekasnya, dikasih tunjuk gitu. Terus kemudian pekerjaan-pekerjaan lain tuh katanya juga punya bekas tindik gitu, katanya nggak masalah gitu. Yang jadi masalah itu adalah tato. Nah, karena kalau tato itu kan di sini emang identik dengan hal negatif ya, hal negatif. Kenapa kok disebut hal negatif? Karena kalau anggota Yakuza itu kan pasti mempunyai tato. Nah, itulah yang menjadikan tato itu hal negatif di sini gitu. Katanya kalau tato enggak, katanya enggak bisa, emang enggak bisa gitu. Cuman kalau bekas tindik sih enggak masalah sih sejauh ini. Nah, dulu sebenarnya aku juga apa ya, karena minus matanya udah lumayan tinggi ya kan, udah lumayan tinggi, jadi dulu itu lumayan terkendala, katanya kamu nggak bisa program ke Jepang, magang ke Jepang. Nah, di situ aku udah mulai agak down gitu. Cuman setelah dirunding, setelah dipertimbangkan ya kan, ternyata bisa ya. Di situ membuka titik terang ya kan, buat jalan ke depannya, buat aku magang ke Jepang gitu. Nah, terus kemudian buat medical check up itu tesnya yaitu tadi mulai dari mata. Di Jepang pun dites lagi mata, terus kemudian telinga, terus kemudian ronsen bagian paru-paru, terus kemudian urin, terus apa lagi itu ya biasa, tinggi badan, berat badan, terus kemudian ya kayak gitu. Terus ya udah itu aja sih, normal kayak pas di Indonesia. Kalau untuk permasalahan mata sih nggak ada masalah gitu kalau di program Kaigo ini. Nah, yang jadi masalah itu biasanya ya pas di program kayak konstruksi, terus kemudian program-program yang butuh penelitian dan tenaga yang lebih ekstra gitu. Itu pasti yang di outdoor segala macam itu pasti dia mempermasalahin untuk mata minus. Tapi untuk program Kaigo atau care worker ini nggak ada masalah sama sekali. Jadi buat kalian yang punyai masalah mata minus, terus kalian pengen magang ke Jepang, it's okay, nggak usah khawatir, tetap semangat. Carilah informasi LPK terdekat dari rumah kalian yang memang terpercaya, yang punya SO yang pastinya ya kan ya, yang bisa benar-benar memberangkatkan program magang. Mungkin itu dulu video aku kali ini tentang sharing-sharing mata minus ya. Buat kalian yang pengen magang ke Jepang, tetap semangat, jangan menyerah ya. Yang pasti ikuti alurnya, prosesnya, karena aku dulu juga prosesnya nggak sebentar gitu, lama, proses butuh perjuangan yang ekstra gitu kan. Jadi tetap semangat.